Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Saifullah dengan NIM 20050110269 di kelas D mata kuliah Perekonomian Indonesia. Di sini akan mengerjakan UAS Perekonomian Indonesia. Dan di sini juga akan membahas tentang kualitas pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten atau kota di daerah Jawa Timur. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Oke, kita mulai pembahasan. Saya juga dengan pendahuluan, yaitu pertumbuhan ekonomi hingga kini masih digunakan sebagai indikator kemajuan perekonomian secara agregat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting dalam melakukan satu analisis pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1990 sampai 1994 menduduki peringkat 9 dari 93 negara, dan tahun 2005 sampai 2011 menduduki peringkat 5. Namun perlu dicermati apakah tingginya pertumbuhan ekonomi atau kemajuan perekonomian di suatu negara bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat. Bisa jadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru mengakibatkan semakin besarnya ketimpangan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Timur berdasar data dari Badan Pusat Statistik di Jawa Timur hingga triwulan 1 pada tahun 2016 sebesar 5,34%. Pada triwulan yang sama tahun sebelumnya hanya sebesar 5,05%. Pertumbuhan ekonomi Jawa Timur yang tinggi tersebut sebagian besar didorong oleh 3 sektor utama, yaitu yang pertama sektor pertanian, sektor industri manufaktur, sektor perdagangan, hotel, dan restoran. Pertumbuhan ekonomi tersebut kelihatan tidak merata antar sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan cepat di atas 6% seperti sektor pengolahan, listrik, gas, dan air bersih, sektor bangunan, perdagangan, hotel, dan restoran, maupun dan lain-lain. Sektor bangunan memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu 8,98%. Sektor pertanian memiliki peringkat pertumbuhan itu 0,88% dan mengalami perlambatan hingga 0,26% pada tahun 2014. Pertumbuhan ekonomi harusnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun syaratnya adalah bahwa pertumbuhan produk domestik nasional bruto harus dibarengi dengan pengendalian laju inflasi. Pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi dengan pertumbuhan inflasi akan menurunkan kesejahteraan masyarakat, karena tingkat pendapat tidak mampu mengimbangi kenaikan harga-harga yang dicerminkan dari naiknya tingkat inflasi. Tahun 2009, inflasi Jawa Timur sebesar 3,62% menjadi 7,59% pada tahun 2013. Yang hal ini lebih besar daripada angka pertumbuhan ekonomi hanya sebesar 5,78%. Pertumbuhan ekonomi lanjut ke selanjutnya, yaitu pertumbuhan ekonomi harusnya mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat, namun syaratnya adalah bahwa pertumbuhan produk domestik bruto harus dibarengi pertumbuhan ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat harus tercermin pada tingkat kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Jumlah penduduk miskin di Jawa Timur jika dilihat dari data antar kabupaten atau kota adalah sebagai berikut, yaitu nomor yang pertama yaitu di urutan yang pertama di nomor 1 dari daerah Pacitan dengan penduduk miskin 88,90, dan di persentase penduduk miskin yaitu 16,8%. Garis kemiskinan RP kapasitas per bulan yaitu 2081. Daerah yang kedua yaitu menempati daerah Ponorogo yaitu 99,90, persentase penduduk miskin 11,53. Garis kemiskinan RP kapasitas per bulan yaitu 247,368. Di urutan ketiga yaitu ada daerah Trenggalek. Daerah penduduk miskinnya itu 9,00,
persentase penduduk miskin adalah 13,10, garis kemiskinan 250,666, dan seterusnya langsung ke nomor ke-37, yaitu di kota Jawa Timur sendiri, yaitu di daerah kota Surabaya. Nah, daerah kota Surabaya ini 164,40 di penduduk miskinnya, persentase penduduknya itu 5,79, garis kemiskinan RP kapasitas per bulannya yaitu 3,93,151. Yang di nomor terakhir yaitu di daerah Kota Batu, penduduk miskinnya 9,10, persentase penduduknya persentase penduduk miskin yaitu 4,59, garis kemiskinan 355,317. Jadi kalau total di daerah Jawa Timur sendiri yaitu penduduk miskinnya itu 48,40, persentase penduduknya itu 12,28, garis kemiskinan RP kapasitas per bulan yaitu 0,45. Jadi tidak meratanya jumlah penduduk miskin di Jawa Timur mencerminkan belum adanya tingkat pemerataan pendapatan di masyarakat walaupun pertumbuhan ekonomi Jawa Timur cukup tinggi. Demikian pula dengan produktivitas tenaga. Sektor pertanian memiliki tingkat produktivitas tenaga kerja yang paling rendah dibanding sektor-sektor lainnya. Oleh karena itu perlu adanya perubahan paradigma indikator pembangunan ekonomi dari pertumbuhan ekonomi yang hanya menghitung perubahan domestik bruto atau bisa disebut PDB jadi paradigma pertumbuhan ekonomi yang menambahkan indikator lain seperti indikator pemerataan pendapatan. Nulis juga menyampaikan usability secara jelas serta manfaat atau opsional dilakukan penelitian. Nah, data ini saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik daerah Jawa Timur. Oke, mungkin lanjut ke slide selanjutnya yaitu slide ke-4. Nah, ini lanjut ke pembahasan dari pertumbuhan ekonomi. Nah, pada pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemampuan masyarakat meningkat. Dengan demikian, untuk menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai perlu dihitung pendapatan nasional real menurut harga tetap, yaitu harga-harga yang berlaku di tahun dasar yang dipilih jadi pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dan perkembangan suatu perekonomian. Jadi penilaian mengenai cepat atau lambatnya pertumbuhan ekonomi haruslah dibandingkan dengan pertumbuhan di masa lalu dan pertumbuhan yang dicapai oleh daerah lain. Dengan kata lain, suatu daerah dapat dikatakan mengalami penurunan yang cepat apabila dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup berarti, sedangkan dikatakan mengalami pertumbuhan yang lambat apabila dari tahun ke tahun mengalami penurunan atau fluktuatif. Lanjut, ada 4 faktor yang mengaruhi pertumbuhan ekonomi. Faktor yang pertama itu jumlah penduduk. Faktor yang kedua itu jumlah stok barang. Faktor yang ketiga adalah luas tanah dan kekayaan alam. Faktor yang terakhir atau yang keempat yaitu tingkat teknologi yang digunakan. Di suatu perekonomian dikatakan mengalami pertumbuhan atau berkembang apabila tingkat kegiatan ekonomi lebih tinggi dari apa yang dicapai pada masa sebelumnya. Nah, lanjut ke ciri pertumbuhan yang muncul dalam analisis yang berdasarkan pada produk nasional dan komponennya. Ciri yang pertama yaitu laju pertumbuhan penduduk yang cepat dan produk per kapita yang tinggi. Selanjutnya, ciri yang kedua itu peningkatan produktivitas yang ditandai dengan meningkatnya laju produk per kapita. Ciri yang ketiga yaitu yang C, itu laju pertumbuhan struktural yang tinggi yang mencakup peralihan ke non pertanian dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit produktif dan peralihan dari usaha-usaha seorang. Oke, lanjut yang ke C, maaf ada batasan kod. Itu yang C itu laju
Ciri yang C yaitu laju perubahan struktural yang tinggi yang mencakup peralihan dari kegiatan pertanian ke non pertanian, dari industri ke jasa, perubahan dalam skala unit produktif, dan peralihan dari usaha-usaha perseorangan menjadi perusahaan yang badan hukum, serta perubahan status kerja buruh. Yang keempat yaitu D itu semakin tinggi tingkat urbanisasi. Jadi yang kelima yaitu ekspansi dari negara lain. Jadi yang keenam yaitu peningkatan arus barang, modal, dan orang antar bangsa. Oke, lanjut itu ketimpangan distribusi antar wilayah. Jadi dalam ketimpangan bagian pendapatan adalah ketimpangan dalam perkembangan ekonomi antar berbagai daerah pada suatu wilayah yang akan menyebabkan pula ketimpangan tingkat pendapatan per kapita antar daerah. Berbagai penelitian tentang ketimpangan antar daerah telah banyak dilakukan oleh Kuznets, tercatat sebagai salah satu peneliti awal dalam meneliti kesenjangan. Ia meneliti kesenjangan di berbagai negara secara cross-seksional dan menemukan pola putar balik. Kuznets menyimpulkan bahwa pendapatan rata-rata per kapita pada awal perkembangan negara masih rendah dan tingkat kesenjangan juga rendah. Ketika pendapatan rata-rata naik, maka kesenjangan juga meningkat. Kemudian ketika pendapatan rata-rata naik lebih tinggi, maka kesenjangan akan turun kembali. Oke, lanjut ke faktor. Lanjut ke faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan wilayah. Yaitu faktor yang pertama yaitu di sini konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah. Jadi semakin tinggi konsentrasi kegiatan ekonomi di wilayah tertentu merupakan salah satu faktor yang menyebabkan ketimpangan pembangunan antar daerah. Yang kedua, itu ada alokasi investasi. Ini itu berdasarkan dari teori Harold Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dengan laju pertumbuhan ekonomi. Dengan kata lain, bahwa kurangnya investasi suatu wilayah akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan ekonomi yang produktif. Yang ketiga yaitu tingkat mobilitas dan faktor-faktor produksi yang rendah antar daerah. Jadi, kurang lancarnya mobilitas faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal bisa menyebabkan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Yang keempat yaitu perbedaan sumber daya alam antar daerah. Jadi dasar pemikiran klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi daerah yang kaya sumber daya alamnya akan lebih cepat maju dibandingkan dengan daerah yang miskin sumber daya alam. Yang kelima yaitu perbedaan kondisi demografis antar wilayah. Itu ketimpangan ekonomi regional juga disebabkan oleh perbedaan kondisi demografis, terutama dalam hal jumlah dan pertumbuhan penduduk, tingkat kepadatan, pendidikan, kesehatan, disiplin masyarakat, dan etos kerja. Faktor ini mempengaruhi tingkat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi lewat sisi permintaan dan penawaran. Lanjut, yang keenam yaitu kurang lancarnya perdagangan. Jadi, kurang lancarnya perdagangan antar daerah juga merupakan unsur-unsur yang turut menciptakan terjadinya ketimpangan ekonomi regional. Ketidaklancaran tersebut lebih disebabkan oleh keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi. Jadi, penelitian yang dilakukan oleh Williamson menekankan bahwa kesenjangan antar wilayah dalam negara. Williamson menghubungkan kesenjangan pendapatan rata-rata antar wilayah dengan berbagai faktor, termasuk tingkat urbanisasi suatu wilayah. Dalam peneliti ini untuk menghitung disparitas pendapatan antar kabupaten atau kota provinsi Jawa Timur menggunakan indeks Williamson. Oke, lanjut ke tipologi klasen. Nah, dalam tipologi klasen merupakan alat analisis yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi sektor, subsektor, usaha, dan komoditi, prioritas atau unggulan suatu daerah. Pendekatan wilayah atau daerah seperti yang digunakan dalam penelitian Jeffrey Zal, maka penelitian modifikasi analisis tipologi klasen untuk mengetahui klasifikasi
daerah berdasarkan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan ekonomi dan pendapatan, atau bisa disebut produk domestik nasional bruto atau PDRB per kapita daerah, dengan menentukan rata-rata pertumbuhan ekonomi sebagai sumbu vertikal dan rata-rata PDRB per kapita sebagai sumbu horizontal. Maaf, ada suatu kesalahan. Oke, lanjut ke sini, yaitu pendapatan. Saya buat dulu biar kelihatan. Pendapatan wilayah dapat menghasilkan 4 klasifikasi kabupaten masing-masing punya karakteristik pertumbuhan ekonomi yang berbeda. Yang pertama itu ada daerah bertumbuh maju dan cepat, atau bisa disebut dengan rapid growth region atau kuadran 1. Kuadran pertama adalah daerah yang mengalami laju pertumbuhan PDRB dan tingkat pendapatan per kapita yang lebih tinggi dari rata-rata seluruh daerah. Pada dasarnya, daerah-daerah tersebut merupakan daerah paling maju, baik dari pembangunan maupun kecepatan pertumbuhan. Biasanya, daerah ini merupakan daerah yang punya potensi pembangunan yang sangat besar dan telah dimanfaatkan secara baik untuk kemampuan masyarakat setempat, karena diperkirakan daerah ini akan terus berkembang di masa mendatang. Yang kedua yaitu daerah maju tapi tertekan, atau bisa disebut retarded region atau kuadran 2. Adalah daerah-daerah yang relatif maju tapi dalam beberapa tahun terakhir laju pertumbuhan menurun akibat tertekannya kegiatan utama daerah yang bersangkutan. Karena itu, wilayah daerah ini merupakan daerah telah maju tetapi di masa mendatang diperkirakan pertumbuhan tidak akan begitu cepat, walaupun potensi pembangunan yang dimiliki pada dasarnya itu sangat besar. Yang ketiga yaitu ada daerah berkembang pesat atau growing region atau kuadran 3. Daerah berkembang cepat adalah daerah yang memiliki potensi pengembangan sangat besar tapi masih belum diolah secara baik. Oleh karena itu, walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi, namun tingkat pendapatan per kapitanya yang mencerminkan tahap pembangunan yang telah dicapai sebenarnya masih relatif rendah dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Karena itu, di masa mendatang daerah ini diperkirakan akan mampu berkembang dengan pesat untuk mengejar ketertinggalannya dengan daerah maju. Yang terakhir yaitu ada daerah relatif tertinggal atau relatif backward region atau kuadran 4. Adalah daerah yang punya tingkat pertumbuhan dan pendapatannya per kapita yang berada di bawah rata-rata dari seluruh daerah. Ini berarti bahwa baik tingkat kemampuan masyarakat maupun tingkat pertumbuhan ekonomi daerah ini masih relatif rendah. Tetapi hal ini tidak dapat berarti bahwa daerah ini tidak akan berkembang di masa mendatang. Melalui pengembangan sarana dan prasarana perekonomian daerah berikut, tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat dapat diperkirakan daerah ini secara bertahap akan dapat pula mengejar ketertinggalannya. Oke, lanjut ke sini, itu distribusi produk domestik nasional bruto atau bisa disebut PDRB. Nah, persentase domestik nasional bruto terdiri dari 17 sektor. Ada gambar yang saya tunjukkan ini, ada tiga sektor yang mendominasi PDRB. Di antaranya adalah pengolahan, industri pengolahan yang merupakan sektor kontributor besar pada PDRB Jawa Timur, yaitu 29%. Dan yang kedua adalah ada sektor perdagangan, di sini ada 18%, dan yang disusul yang ketiga yaitu sektor pertanian berada pada 14%. Oke, saya lanjut karena ada batasan waktu untuk record. Oke, lihat dari sektor lain yaitu, maka pemerintah Provinsi Jawa Timur harus berupaya agar sektor lain masih rendah kontribusinya dapat ditingkatkan sehingga lebih merata. Oke, lanjut
pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Timur. Tunjukkan pasalnya biar kelihatan. Nah, di sini dapat dilihat dari wilayah yang pertama itu ada Pacitan. Itu pertumbuhan ekonomi daerah kabupaten kota Jawa Timur berdasar pada tahun 2012 dan tahun 2015 dapat dilihat bahwa rata-rata ekonomi dapat dikatakan baik, yaitu 5,7%. Tadi kita lihat pada wilayah Pacitan, kabupaten Pacitan tahun 12 0,33, 13 tahun 13 0,8, tahun 14 5,2, tahun 15 5,1, dan rata-ratanya 5,63. Dan seterusnya dari kabupaten kota seperti yang di tabel. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu Kota Batu. Itu tahun 12 itu 7,26, tahun 13 7,9, tahun 14 6,9, tahun 15 6,7, tahun, dan ratanya itu 7,04. Jadi rata-rata Jatim yaitu dalam seluruh kabupaten kota di Jawa Timur tahun 12 6,21, tahun 13 6,05, tahun 14 5,9, tahun 15 5,31, dan ratanya seluruhnya dari Jawa Timur itu 5,79. Nah, data ini saya ambil sumbernya itu PDRB dari PDRB Provinsi Jawa Timur. Di pertumbuhan ekonomi di daerah Jawa Timur yang tinggi pada hasil tabel secara umum dapat dikatakan baik, namun kalau dilihat dari penyebarannya antara kabupaten kota belum dapat dikatakan baik. Ada beberapa kabupaten yang pertumbuhannya tinggi seperti kota Surabaya, Batu, Madiun, Sumeneb, Bojonegoro, Gresik, Lamongan, Pasuruan, dan Sidoarjo. Namun ada beberapa kota yang pertumbuhan ekonominya sangat rendah seperti kota Kediri, Kabupaten Sabang, dan Bangkalan. Oke, lanjut. Nah, ada disparitas tunjangan pendapatan berdasarkan indeks Williamson. Nah, analisis Williamson merupakan salah satu teknik untuk mengukur ketimpangan pendapatan antar wilayah. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa indeks Williamson kabupaten kota Jawa Timur selama tahun 2011 sampai dengan 2015 memiliki nilai terendah yaitu di Kabupaten Bojonegoro, Tuban, Kota Blitar, Probolinggo, Kota Pasuruan, Madiun, dan Kota Batu. Hal ini menunjukkan bahwa daerah tersebut tidak terjadi ketimpangan pendapatan, dengan untuk rata-rata indeks Williamson tertinggi yaitu mencapai nilai besar 0,19, yaitu di daerah Kota Surabaya. Ini ada suatu kota yaitu Kota Pacitan atau Kabupaten Pacitan, di tahun 11 ada 0,1, 12 0,1 sampai 2015 0,1 dan ratanya 0,1. Dan seperti saya lihat di kabupaten dan kota seterusnya. Dan langsung ke kota yang terakhir itu ada tahun 11 sampai 2015 itu 0. Jadi ratanya itu juga 0. Jadi rata-ratanya dari Jawa Timur kualitasnya 2015 sampai 2015 itu 0,2 dan ratanya juga 0,2. Data ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. Jadi kesenjangan dan pendapatan daerah, kabupaten, dan kota Jawa Timur pada umumnya rendah. Hanya Surabaya memiliki angka yang paling tinggi yaitu 0,2. Saat umum Provinsi Jawa Timur memiliki kesenjangan rendah. Nilai indeks Williamson Jawa Timur jika dibandingkan dengan angka ketimpangan secara nasional masih tergolong rendah karena kurang dari 0,5. Oke, lanjut ke analisis tipologi klasen. Nah, hasil analisis tipologi klasen daerah kabupaten Jawa, daerah kabupaten kota di daerah Jawa Timur sebagai berikut, yaitu pada wilayah Kabupaten Pacitan sampai dengan Kabupaten Bondowoso itu pertumbuhan ekonominya itu rendah, indeks Williamson-nya itu rendah, dan tergolong tipologi klasen daerah maju tapi tertekan. Selanjutnya yaitu daerah Kabupaten Kediri dan Kota Kediri
yaitu pertumbuhan ekonominya rendah, indeks sosialnya tinggi, dan topologi kelasnya tergolong daerah relatif tertinggal. Selanjutnya yaitu dari Kabupaten Malang sampai dengan Kota Batu. Itu pertumbuhan ekonominya itu tinggi, indeks sosialnya rendah, dan golongan topologi kelasnya itu daerah maju dan tumbuh dengan pesat. Dan yang terakhir yaitu ada Kabupaten Gresik sampai dengan Kota Surabaya. Pertumbuhan ekonominya tinggi, indeks sosialnya tinggi, dan tergolong dari topologi kelasnya yaitu daerah berkembang dengan pesat. Nah, sumber ini saya ambil dari Badan Pusat Statistik Daerah Jawa Timur. Oke, lanjut. Nah, ini ada analisis geografi informasi sistem, maka informasi pada tabel klasen tersebut digambarkan pada yang saya paparkan ini, gambar ini. Jadi warna merah menggambarkan daerah relatif tinggal. Sini itu daerah pertumbuhan ekonominya yang rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Jawa Timur yang memiliki kesenjangan pendapatan yang tinggi dibandingkan dengan rata-rata kesenjangan daerah kabupaten kota Jawa Timur. Semakin banyak daerah dalam kategori maju dan tumbuh dengan pesat, maka semakin berkualitasnya pertumbuhan ekonominya. Nah, ini daerah saya sebutkan dari kota Kediri, kuning berkembang dengan pesat, hijau maju tapi tertekan. Oke, lanjut ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu di daerah Jawa Timur masih ada 2 daerah kabupaten atau kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonominya yang rendah dan kesenjangan pendapatan relatif tinggi, yaitu Kota Kediri dan Kabupaten Kediri. Sementara ada 15 daerah pertumbuhan ekonominya tinggi dan ketimbangan pendapatan rendah. 4 daerah dengan pertumbuhan ekonominya tinggi namun kesenjangan pendapatan juga tinggi, dan 17 daerah dengan pertumbuhan ekonominya yang rendah dan tidak adanya kesenjangan pendapatan. Untuk itu disarankan pada pemerintah kabupaten dan kota untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan moneter, fiskal, serta regulasi daerah untuk menunjang pertumbuhan PDRB sekaligus mengupayakan adanya pemerataan pendapatan melalui regulasi pemerintah daerah di sektor moneter maupun fiskal. Oke, mungkin itu saja dari saya. Apabila ada satu salah kata mohon dimaafkan, bila kurang jelas juga mohon dimaafkan juga. Akan saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.